Mari di Proyek Tikungan, tonton ya Proyek Tikungan. Biar semua ceria, subscribe ya sekarang juga. Di tengah kota yang sibuk, di jalan yang selalu ramai oleh lalu lalang kendaraan, berdiri sebuah tiang listrik tua yang terlihat biasa saja di siang hari. Namun, ketika malam tiba, sesuatu yang ganjil menyelimutinya. Tiang listrik itu berdiri di perempatan besar, dikelilingi gedung-gedung pencakar langit, toko-toko, dan lampu lalu lintas yang tak pernah berhenti berkelap-kelip. Tapi anehnya, di sekitar tiang itu, suasana selalu terasa lebih gelap, seperti ada kabut tipis yang tidak pernah hilang, bahkan di tengah hari yang terik. Kisah tentang tiang listrik itu mulai menyebar beberapa tahun lalu, setelah serangkaian kecelakaan terjadi di sana. Hampir setiap bulan, ada saja kendaraan yang menabrak tiang itu tanpa alasan yang jelas. Kadang-kadang, mobil, motor, bahkan truk besar pun tak luput dari insiden. Anehnya, pengemudi yang selamat dari kecelakaan selalu memberikan pengakuan serupa. Mereka melihat sesuatu di depan mereka, bayangan yang membuat mereka membanting setir atau kehilangan kendali. Tapi ketika diperiksa lebih lanjut, tak ada apa-apa di rekaman CCTV. Akhirnya, tiang itu mulai dijuluki tiang listrik angker. Sebagian orang menganggapnya hanya mitos. Tapi, bagi yang pernah merasakan kecelakaan di sana, mereka percaya ada kekuatan jahat yang bersemayam di dalamnya. Malam itu, Dimas sedang mengendarai motor barunya melewati perempatan tempat tiang itu berdiri. Jalanan lengang, hanya ada beberapa kendaraan yang lewat. Lampu jalan memancarkan cahaya kuning temaram. Dimas yang baru pulang dari tempat kerja merasa sedikit lelah, tapi ia berusaha tetap fokus di jalan. Saat ia mendekati perempatan, hawa dingin tiba-tiba menyergap tubuhnya. Padahal malam itu cuaca cukup hangat. Ia menggigil tanpa alasan jelas. Ketika ia melihat ke arah tiang listrik, ia merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik bayang-bayangnya. Seketika, lampu motornya berkedip-kedip dan mati. Dimas menginjak rem, tapi motor malah bergetar hebat, seperti ada yang menahan roda-roda itu. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan samar berdiri di dekat tiang. Bayangan itu tinggi, dengan tubuh yang tampak seperti manusia, tapi wajahnya tidak jelas, seolah tertutup kabut tebal. Dimas mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan melanjutkan perjalanannya. Tapi, tepat saat ia melintas di depan tiang, sebuah suara menyeramkan terdengar di telinganya yang memintanya untuk segera meninggalkan tempat itu. Bahkan, bisikan terdengar berulang-ulang. Motornya tiba-tiba berhenti total. Ia terpaksa menepi di pinggir jalan, tepat di sebelah tiang listrik itu. Dalam ketakutan, ia mencoba menyalakan motornya kembali, tapi tak berhasil. Saat ia menunduk untuk memeriksa mesin, ia merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Ketika ia menoleh, tak ada apa-apa, hanya tiang listrik tua itu berdiri tinggi menjulang di tengah jalanan sepi. Dimas merasa bulu kuduknya berdiri. Kegelapan malam di sekitar tiang listrik itu terasa mencekam, seperti ada sesuatu yang mengintainya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya itu hanya mampu menerangi sebagian kecil area di sekitarnya. Dimas mengarahkan senter ke tiang listrik, berharap bisa menemukan sesuatu yang salah dengan motor, atau setidaknya alasan mengapa ia merasa begitu takut. Namun, yang ia lihat membuatnya terhenyak. Pada permukaan tiang listrik, terlihat bekas-bekas goresan seperti cakaran. Goresan itu tidak beraturan, tapi anehnya membentuk pola yang menyerupai wajah seseorang yang sedang menjerit. Dimas bergidik, merasa matanya mempermainkannya.
Ia segera memalingkan pandangannya. Namun, sebelum ia sempat menjauh, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Suara itu berat, seperti seseorang yang menyeret kakinya. Dimas menoleh dengan cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya keheningan yang menyelimuti jalanan, diselingi suara angin yang berdesir pelan. Dimas merasa semakin tercekam. Ia berusaha menenangkan diri, mengingat bahwa tempat itu memang dikenal angker. Mungkin ia hanya terlalu lelah, dan imajinasinya terbawa suasana gelap malam. Tapi ketika ia kembali mengarahkan senter ke bagian motor yang coba ia perbaiki, ia menyadari sesuatu yang aneh. Bayangan tangannya sendiri yang sedang memperbaiki itu tidak terlihat. Penasaran dengan itu, ia langsung menyenter tubuhnya dan motor, tapi tidak ada bayangan yang mengikuti. Justru ada bayangan lain lebih besar, lebih gelap, berdiri tegak di belakangnya. Dimas langsung memutar tubuh, tapi lagi-lagi tidak ada apa-apa. Tanpa pikir panjang, ia mencoba menyalakan motornya sekali lagi. Beruntung mesin motornya bisa hidup dengan suara menggerung. Dimas langsung memacu motornya meninggalkan tempat itu. Namun, saat ia melewati tiang listrik, ia sempat mendengar tawa pelan dengan suara yang serak dan mengerikan, seperti berasal dari dalam tanah. Keesokan harinya, Dimas memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepada Arif, temannya yang tinggal tak jauh dari lokasi tiang listrik. Arif sudah lama tinggal di daerah itu dan mengenal cerita-cerita yang beredar. Arif pun mengakui jika tiang itu memang sudah terkenal karena keanehannya bagi warga sekitar. Sebab sudah banyak yang celaka di sana. Arif menceritakan jika dulu ada sopir truk yang mengatakan kalau dia melihat seorang perempuan berdiri di tengah jalan, tapi ketika dia membanting setir untuk menghindari perempuan itu, dia malah menabrak tiang. Dimas langsung terkejut dan teringat bayangan samar yang ia lihat malam itu. Sebab ia juga melihat bayangan misterius bersosok perempuan. Arif meneruskan ceritanya. Ia sendiri mengaku tidak berani terlalu dekat dengan tiang tersebut. Sebab mitos yang berkembang di warga sekitar, tiang itu angker karena dulu pernah ada kecelakaan besar di lokasi itu. Seorang pengendara motor dan keluarganya meninggal setelah menabrak tiang itu. Dan arwah mereka masih gentayangan, marah karena nyawa mereka diambil di tempat itu. Dimas merasa tengkuknya kembali meremang, yang buat Dimas heran kenapa arwah mereka menyasar orang lain. Arif menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya, menandakan ia pun tidak mengetahui hal itu. Arif lanjut ceritanya. Setiap kali ada orang yang celaka di sana, mereka selalu mengaku hal yang sama. Mereka melihat sesuatu atau mendengar suara aneh. Seolah-olah tempat itu memang ingin menelan lebih banyak korban. Dimas tidak bisa melupakan kejadian itu. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang tidak bisa ia abaikan. Ia merasa perlu mencari tahu lebih banyak tentang tiang listrik itu. Maka, malam berikutnya, ia memutuskan untuk kembali ke lokasi, kali ini membawa Arif bersamanya. Mereka berdua tiba di perempatan sekitar pukul 11 malam. Jalanan sudah jauh lebih sepi dibandingkan malam sebelumnya. Lampu jalan tetap menyala. Tapi di sekitar tiang listrik, ada sesuatu yang membuat cahaya lampu terasa lebih redup. Arif dengan nada ragu bertanya pada Dimas, apa ia sudah yakin mau mendatangi lokasi tempat tiang listrik itu berdiri. Dengan ekspresi ketakutan dan tangan gemetar, Dimas merasa yakin untuk menghilangkan rasa penasaran di benaknya. Mereka berdua berdiri sekitar 5 meter dari tiang listrik itu. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi saat mereka semakin mendekat, udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Arif
yang sebelumnya mencoba bersikap tenang, mulai merasa gelisah dan mengajak Dimas untuk segera balik pulang. Namun, sebelum mereka sempat berbalik, suara seperti rintihan terdengar dari arah tiang listrik. Rintihan itu pelan, hampir seperti seseorang yang menangis tertahan. Dimas yang sudah setengah berbalik badan, mencoba memberanikan diri menyapanya. Namun, tiba-tiba lampu di tiang listrik itu berkedip-kedip. Dalam sekejap, mereka melihat keanehan di sana. Sosok perempuan dengan gaun lusuh berdiri memunggungi mereka. Rambutnya panjang dan berantakan, menutupi sebagian besar tubuhnya. Arif langsung menarik tangan Dimas, mengajaknya untuk secepatnya lari. Tapi, tubuh Dimas terasa membeku, matanya terpaku pada sosok perempuan itu. Dan perlahan, sosok itu mulai berbalik. Wajahnya langsung terlihat jelas di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip. Namun, itu bukan wajah manusia, sebab wajahnya pucat, hampir transparan dengan mata kosong yang hitam pekat. Mulutnya menganga lebar, seolah-olah sedang berteriak tanpa suara. Arif berteriak panik, menarik tangan Dimas dengan sekuat tenaga. Namun, Dimas tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa seperti terkunci, matanya terpaku pada sosok itu. Perempuan itu mulai berjalan perlahan mendekat, langkahnya tidak bersuara. Di belakangnya, bayangan hitam membesar, seperti kabut gelap yang menyelimuti tiang listrik. Dimas, dengan segenap keberaniannya mencoba menanyakan pada sosok itu, kenapa mendiami lokasi itu. Hingga perempuan itu berhenti beberapa meter di depannya. Dan tiba-tiba, suara yang dalam dan serak keluar dari mulutnya. Suara itu terdengar seperti gabungan beberapa suara sekaligus, menggema di udara malam. Kalian semua harus pergi. Tempat ini bukan untuk manusia. Mendengar itu, Arif semakin panik. Ia mencoba menggoyang-goyangkan tubuh Dimas agar sadar dan menghentikan aksi nekatnya itu. Tapi Dimas tetap diam, seperti sedang berada dalam pengaruh hipnotis. Perempuan itu kembali membuka mulutnya. Kali ini, raut wajahnya berubah menjadi lebih mengerikan, dengan kulit yang mulai mengelupas dan mata yang mengeluarkan darah hitam. Mereka tidak akan berhenti. Aku hanya ingin mereka tahu tentang rasa sakit ini. Tiba-tiba, sosok perempuan itu menghilang begitu saja. Namun, bayangan gelap di sekitar tiang listrik semakin membesar, melingkupi seluruh area. Lampu jalan padam, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Seperti jeritan, rintihan, bahkan suara tawa menyeramkan. Dimas merasa seperti berada di dunia lain, hingga ia melihat kilasan-kilasan aneh, di antaranya kecelakaan mobil yang menghantam tiang, tubuh-tubuh yang tergeletak di jalanan, dan darah yang mengalir di aspal. Ia mendengar suara seorang perempuan berteriak, "Tolong anakku, tolong kami." Arif yang sudah tidak tahan lagi, lalu menampar Dimas dengan keras, agar Dimas mau pergi berlari. Akhirnya, tamparan itu membuat Dimas tersadar. Ia langsung berlari bersama Arif, menjauh dari tiang listrik itu. Mereka tidak berhenti berlari, sampai mencapai gang kecil yang cukup jauh dari lokasi tersebut. Setelah kejadian itu, Dimas tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata perempuan tersebut. Siapa sebenarnya dia? Dan apa maksud dari rasa sakit yang ia bicarakan? Dimas dan Arif memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah tiang listrik itu. Mereka pergi ke rumah Pak Sardi, seorang tokoh sesepuh yang sudah lama tinggal di dekat lokasi tersebut. Pak Sardi dikenal sebagai orang yang banyak tahu tentang cerita di kawasan itu, karena ia sudah tinggal di sana sejak muda dan mengetahui banyak hal tentang daerah tersebut. Ketika mereka menceritakan pengalaman mereka, wajah Pak Sardi berubah serius. Ia menghela napas panjang sebelum berbicara, karena aksi nekat mereka yang berani datang ke lokasi itu hanya lantaran penasaran.
Lalu Pak Sardi bertanya kepada mereka, apakah mereka belum tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi di sana? Dimas dan Arif menggeleng. Pak Sardi akhirnya menceritakan, puluhan tahun yang lalu, sebelum ada perempatan besar itu, tempat itu adalah lokasi sebuah rumah kecil. Rumah itu dihuni oleh seorang ibu muda dan anaknya yang masih kecil. Suaminya sudah meninggal, jadi mereka hanya berdua. Ibu itu dikenal baik hati, meskipun hidupnya sederhana. Tapi, suatu malam, rumah mereka terbakar habis. Api menyebar begitu cepat, dan mereka tidak sempat menyelamatkan diri. Ketika warga datang, mereka hanya menemukan tubuh ibu dan anak itu hangus terbakar di dekat pintu depan. Di tempat mereka meninggal, itulah tiang listrik itu dibangun. Banyak yang mengatakan jika arwah mereka terperangkap di sana, marah karena kematian mereka tidak pernah terungkap. Bahkan ada rumor kalau kebakaran itu disengaja, tapi pelakunya tidak pernah ditemukan. Akhirnya, mereka tidak pernah tenang. Mereka merasa terabaikan, dan mereka ingin semua orang merasakan rasa sakit yang mereka alami. Dimas tidak bisa tinggal diam setelah mendengar cerita itu. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk menenangkan arwah ibu dan anak itu. Bersama Arif, ia mencari bantuan dari seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran kota, yang dikenal mampu berkomunikasi dengan makhluk halus. Dukun itu seorang wanita bernama Bularas. Setelah mendengarkan cerita mereka dengan seksama, Bularas mengajak mereka kembali ke tiang itu dan melakukan ritual pemanggilan. Namun, mereka harus mampu meyakinkan arwah-arwah itu untuk pergi dengan damai. Sebab, jika tidak, mereka bisa terjebak dalam amarah arwah itu selamanya. Malam berikutnya, Dimas, Arif, dan Bularas pergi ke tiang listrik dengan membawa sesajen. Mereka memulai ritual, menyalakan dupa, dan membaca doa-doa khusus. Tidak butuh waktu lama sebelum hawa dingin kembali menyelimuti tempat itu. Bayangan gelap muncul di sekitar tiang, dan sosok perempuan dengan gaun lusuh itu kembali menampakkan dirinya. Kali ini, ia membawa seorang anak kecil di sampingnya. Bularas berbicara dengan tenang bahwa maksud dan tujuan mereka datang bukan untuk mengganggu, melainkan untuk membantu. Sehingga ia meminta arwah itu untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, agar bisa memberikan ketenangan dan pergi dengan damai dari lokasi itu. Perempuan itu menangis, dan dalam tangisannya, ia menceritakan tragedi yang sebenarnya. Rumahnya dibakar oleh seorang pria yang ingin membeli tanahnya, lantaran ia menolak untuk menjualnya. Sehingga pria itu marah dan membalas dendam. Akibatnya, ia dan anaknya meninggal dengan penuh rasa sakit, dan kini mereka terperangkap dalam dendam yang tidak pernah selesai. Bularas berusaha meyakinkan mereka untuk melepaskan dendam dan pergi ke alam yang lebih damai. Setelah proses yang panjang, akhirnya perempuan itu dan anaknya perlahan menghilang, diiringi suara angin yang lembut. Sejak malam itu, tiang listrik di perempatan tidak lagi terasa mencekam. Tidak ada lagi kecelakaan, dan suasana di sana menjadi lebih terang. Dimas dan Arif merasa lega meskipun pengalaman itu tidak akan pernah mereka lupakan. Namun, setiap kali Dimas melewati perempatan itu, ia selalu merasa ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Seolah-olah perempuan itu berterima kasih kepadanya atas bantuan yang telah ia berikan.